Kami sudah tersambung kali ini bersama dengan pengamat pendidikan Indra Karismiaji. Pak Indra, selamat malam Pak. Selamat malam. Iya. Apa kabar Mas Rudi? Alhamdulillah sehat. Kabar baik ya, Mas Indra, Pak Indra ya? Alhamdulillah sehat. Ini gimana Mas? Ya, sama-sama kita prihatin dengan peristiwa yang terjadi di Subang, Pak. Bus sekolah terbalik mengakibatkan 11 orang meninggal dunia di sana. Kami ingin mendapatkan pendapat Bapak terkait dengan perlu tidaknya sih study tour itu masih dilangsungkan di kegiatan sekolah. Kemudian kalaupun memang itu masih dilakukan atau dirasa perlu, sejauh mana pemahaman keselamatan tidak hanya sekolah, tanggung jawab sekolah, tetapi orang tua dalam prosedur yang harus diikuti dalam memilih perusahaan transportasi yang betul-betul layak digunakan. Bagaimana Pak? Ya, pertama-tama tentunya saya juga menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya buat keluarga yang kehilangan putra-putrinya ya dalam kecelakaan yang memang tentunya tidak ada orang yang mengharapkan ini terjadi. Ini sebuah musibah buat kita semua. Ini anak-anak yang sebetulnya bisa menjadi pemimpin masa depan tapi harus meninggalkan kita lebih cepat. Nah, bicara tentang study tour, Mas, gitu. Semua sih tergantung dari intensinya, dari mindsetnya. Kalau kita bicara study tour sendiri, karya wisata itu memang dibutuhkan oleh bagian dari pendidikan supaya mereka punya pengalaman yang di luar lingkungan mereka biasa tinggal. Jadi kalau misalnya anak Jakarta gitu, dari kelas ekonomi tertentu mungkin nggak pernah ngelihat yang namanya Jogja, yang namanya Bali, ngelihat Borobudur, lihat pura-pura, itu yang menjadi kebanggaan Indonesia, tetapi mereka sama sekali nggak pernah merasakan pengalaman itu. Atau misalnya juga anak kota nggak pernah ngerasain tinggal di desa itu gimana, tinggal di tempat yang nggak ada AC misalnya, mandinya di kali misalnya, itu adalah sebuah pengalaman yang kontekstual dan sangat baik untuk membuka pikiran, membuka wawasan anak-anak kita. Harusnya dibutuhkan, dan itu kegiatan yang sebetulnya rutin dilakukan di sekolah manapun di seluruh dunia. Ya, tapi problemnya di Indonesia terus terang study tour karya wisata ini banyak dilakukan tujuannya komersial. Jadi untuk nyari duit, bukan untuk mendidik. Itu yang terjadi di mana-mana ya. Bahkan banyak sekali kita ambil contoh misalnya sekolah negeri. Itu saya sering mendapat keluhan dari orang tua yang tiba-tiba ada kegiatan study tour yang biayanya tidak murah dan kadang-kadang justru lebih mahal daripada misalnya perjalanan pribadi. Kan harusnya kalau rame-rame lebih murah dong. Tapi ini jadi lebih mahal biayanya. Nah, itu biasanya kegiatan itu diawali dengan tujuan yang justru komersial untuk cari uang. Entah memang tujuannya untuk mengcover biaya-biaya yang tidak tercover dengan dana BOS misalnya. Ya. Atau memang ada oknum yang mencari duit di situ. Tapi sejauh mana sih Pak Indra pihak orang tua itu betul-betul dilibatkan ketika ada kegiatan di luar sekolah? Mereka dilibatkan tidak hanya dalam perizinan atau mengetahui, tetapi sampai hal-hal dalam transportasi apa yang digunakan, apa jenis transportasinya, dan orang tua pun mendapatkan katakanlah semacam keyakinan bahwa transportasi digunakan itu betul-betul yang layak untuk digunakan anak-anak mereka. Sejauh ini hal itu diterapkan tidak di sekolah? Nah, itu kan yang tadi berhubungan. Jadi misalnya kalau tujuan utamanya adalah untuk cari duit komersial nih, tentunya berpikirnya adalah ngambil untung sebanyak-banyaknya, kemudian biaya semurah-murahnya, kan begitu. Nah, sehingga tentunya dalam memilih sarana transportasi misalnya akan nyari yang semurah mungkin atau yang ngasih cashback setinggi mungkin, kan begitu. Iya. Ya kan? Jadi kita harus mulai dari intensi awalnya nih, mindset awalnya mau ngapain. Kalau dari awal tujuannya cari duit, ya cara berpikirnya begitu.
akan jual setinggi-tingginya, biayanya semurah-murahnya, termasuk dalam milih sarana transportasi, sarana penginapan, makan, itu semua prosesnya begitu. Nah, harusnya yang namanya study tour itu sama sekali jangan punya pikiran untuk nyari duit. Karena sekolah juga bukan tempat nyari duit. Siapa yang harusnya memberikan pengawasan agar tidak disalahgunakan seperti itu, Pak Indra? Ada dua mekanisme yang memang harus kita luruskan lagi. Satu, kalau itu bicara sekolah negeri, karena memang itu adalah di bawah milik pemerintah, pengawasan langsung dari pemerintah, harusnya kegiatan karya wisata study tour ini adalah bagian dari kegiatan pemerintah yang juga dibiayai pemerintah. Artinya tidak lagi orang tua, tadi loh istilahnya nyari duit ke orang tua nih. Kan justru yang terjadi banyak seperti itu. Sekolah negeri nggak boleh ada pungutan, nggak boleh ada SPP, tetapi kemudian muncullah kegiatan-kegiatan study tour seperti ini, kemudian ada kegiatan beli seragam dan sebagainya. Nah, itu yang membuat kacau. Jadi kalau itu sudah menjadi program pemerintah, dibiayai pemerintah, tentunya lebih terkontrol. Baik, kita ke pendengar dulu Pak Indra ya. Ya. Kalau sekolah swasta ya tentunya harus ada pembicaraan dengan pihak orang tua. Dan rencana tahunan itu mau ngapain, tujuannya apa, biayanya bagaimana, orang tua keberatan atau tidak dengan biaya yang segitu. Jadi misalnya kalau kita ke Bali butuh biaya per anak 2 juta, orang tua keberatan, mungkin bisa jangan ke Bali, tapi ke Jogja misalnya, biasa biaya bisa 1 juta. Itu kan bagian dari bagaimana orang tua itu menjadi mitra dari sekolah untuk mendidik putra-putrinya. Baik, kita terima satu pendengar terakhir ini, Pak Indra. Ada Pak Putra di Lampung. Malam Pak Putra. Halo, selamat malam. Ya, ada Pak Indra Karismi Aji. Silakan Pak, apa yang mau disampaikan? Ini saya sangat tidak setuju ya adanya study tour dan perpisahan itu hanya akal-akalan guru dan kepala sekolah pengen nyari uang gitu tuh. Lebih baik ya dibubarkan saja. Saya mohon pada Menteri Pendidikan yaitu Bapak Nadiem Makarim, bubarkan saja itu, nggak ada gunanya sama sekali. Oke Pak. Itu kalau mau cari uang guru jangan jadi guru atau kepala sekolah, jadi pengusaha aja. Jadi guru itu harus mengabdi pada negara. Ya udah, terima kasih. Terima kasih Pak Putra di Lampung. Ada tanggapan Pak Indra? Nah itu yang saya sampaikan, kan itu yang terjadi di Indonesia. Kalau di negara lain itu nggak ada orang nyari duit di sekolah, itu nggak ada. Sekolah itu mindsetnya memang untuk mendidik. Jadi Indonesia itu ada kesalahan fundamental lah, ngelihat sekolah itu tempat cari duit. Ya. Nah, itu yang harus kita kembalikan lagi. Sekolah itu bukan tempat cari duit oleh siapapun ya kan gitu. Jadi sekolah itu tempat bagaimana kita menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi tantangan di masa depan. Biarkan mereka menjadi pemimpin Indonesia di masa depan. Nah termasuk kalau kita bicara program study tour ini, itu penting. Kan juga kita bicara Indonesia ini luas. Kita butuh juga anak-anak kita ini punya wawasan Nusantara kan. Jadi ngelihat secara langsung, bukan ngelihat di YouTube kan. Itu punya pengalaman secara langsung itu penting. Nah sekarang kita bicara mekanismenya, mekanisme pendanaannya bagaimana, hasil yang mau dicapai seperti apa. Jadi semua punya target-target yang jelas. Baik. Nah termasuk juga kita bicara bagaimana meyakinkan keselamatan anak, ya kan? Ya. Keamanan keselamatan anak dari berangkat sampai pulang itu harus difikirkan. Jangan tadi berpikirnya adalah ya udah cari bis yang paling murah, ternyata busnya bannya botak, remnya blong. Ini kan yang terjadi di musibah ini kan seperti itu. Nah itu yang ini mudah-mudahan sih ini adalah pengalaman yang terakhir ada kegiatan seperti ini. Tapi juga jangan terus solusinya anak-anak kita nggak boleh ada karya wisata. Ya. Tapi kita perbaiki mekanismenya, pendanaannya, jangan sampai ini menjadi tadi kata Pak Putra ya, ini ajang cari duit. Nah itu kan yang saya sampaikan tadi itu jauh panggang dari api lah. Apa yang kita harapkan seperti itu ya, semuanya ada mekanismenya dan betul-betul sesuai dengan kegiatan yang dilakukan dan pemahaman keselamatan pun menjadi penting. Jadi bukan ajang hal-hal yang lain
yang justru akan mengakibatkan hal yang tidak diinginkan. Pak Indra, terima kasih. Komersial, gitu. Iya, terima kasih banyak Pak Indra sudah ngobrol bersama dengan Pro 3 RRI malam hari ini, Pak. Sehat selalu, Pak. Selamat malam. Sama-sama, selamat malam. Demikian tadi pengamat pendidikan Indra Karismiaji melengkapi To The Point di malam hari ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam To The Point kita di malam hari ini. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam.